sekarang pemakaian narkoba juga udah banyak yang menggunakan jarum suntik. Sabu tuh udah di mana-mana sampai ya banyak lah, udah merajalela lah ibaratnya. Sekarang ditemani sama Bro Aditya dan Bro Fandi, kita akan mengulik tentang, kita akan berbincang-bincang seputar HIV/AIDS, dunia adiksi dan seputar upaya penanggulangan HIV/AIDS di kalangan teman-teman yang pecandu narkotika. Oke, Bro Aditya sama Bro Fandi, selamat malam. Malam. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bro. Ya, jadi gini, kalau kita melihat gitu ya teman-teman, teman-teman pecandu ini kan banyak juga yang bisa dikatakan dia positif HIV ya. Nah ini kira-kira apa sih kaitannya HIV dengan pecandu? Nah itu proses terkenanya tuh gimana? Itu mungkin bisa diceritakan. Siapa dulu nih yang mau bicara? HIV pecandu itu sangat berkaitan tuh. Contohnya kan karena bisa dalam pemakaian itu kan bisa alatnya kan bisa berganti-ganti gitu. Misalkan dalam sekarang jenis pemakaian sabu kan, misalkan sabunya itu kan alat bomnya itu kan bisa kita pakai saling berganti-gantian. Karena pemakaian adiksi itu mungkin karena dia mau mencari simpelnya, Bang. Jadi nggak mungkin dia habis make terus dia rendam pakai air panas, habis itu dia ini lagi. Jadi kan karena adiksi ini kan untuk mungkin ada ketakutan supaya nanti bisa ketahuan dengan polisi atau ketahuan dengan pihak-pihak yang lain kan, untuk membuat simpelnya jadi satu alat itu bisa bareng-bareng. Jadi karena satu alat itulah bisa rentan lah untuk bisa terjangkit penyakit HIV itu lah. Oke, jadi kalau dari kelompok pengguna narkotika itu yang paling berbahaya tuh yang dari kelompok pengguna narkotika jenis apa tuh, Bang? Biasa utau sih, Bang. Utau ya. Karena kan dia kan yang dalam yang berbentuk jarum suntik gitu, Bang. Karena sekarang pemakaian narkoba juga udah banyak yang menggunakan jarum suntik. Bukan utau aja. Seperti sabu juga ada yang jarum suntik juga. Terus ada juga zat-zat lain juga udah menggunakan jarum suntik juga. Gitu, Bang. Kalau kita pengen lihatnya yang mana yang berbahaya ya, nggak semua efek dari narkoba itu berbahaya. Apalagi yang sudah cuma menggunakan efek dari jarum suntik gitu, Bang. Tadi kan Abang bilang ada beberapa sekarang juga trennya udah jadi dari sabu juga bisa dipakai jarum suntik, lalu kemudian juga jenis narkotika lain juga diinjeksikan juga gitu. Ini kenapa para pengguna ini justru malah memilih cara dengan menggunakan jarum suntik? Apakah karena memang reaksinya yang jadi lebih cepat atau gimana? Kalau reaksinya, Bang, seperti sabu itu lebih cepat kita di oral atau isap. Cuman mereka pengen mencari sensasi yang lain. Karena sabu yang kristal dengan sabu yang cair itu pasti efeknya berbeda. Kalau cepat dampaknya naik, rasa yang lebih cepat kita diisap atau di oral gitu. Ada upaya apa nih untuk melakukan menekan angka penularan HIV di kalangan teman-teman pecandu yang notabene-nya mungkin ada upaya preventif apa gitu yang dilakukan? Mungkin ada program-program khusus gitu? Untuk umumnya benar-benar orang yang pemakaiannya tidak bisa direhab lah gitu, ada pembagian alat bom untuk itu
lupa saya bang yang pokoknya ada pembagian Hmm. alatnya itu Oh iya. gitu bang. Oh, jadi ada upaya pemberian apa artinya mungkin ada layanan bong steril gitu ya. Jadi sehingga Iya bang. bong itu tidak lagi secara bergantian tapi ya artinya setelah digunakan atau masing-masing orang punya alat sendiri lah ya intinya seperti itu. Iya. Iya bang. Alat sendiri. Ini udah berjalan dari tahun berapa nih Bang kalau untuk yang di pengguna sabu? Kalau soalnya kan gini, saya dengar sebelumnya itu mungkin di tahun 2015-an ya seingat saya. Itu kan ada namanya LAS ya, layanan alat suntik steril maksud saya. Iya bang. Tapi kan sekarang kayaknya penggunaan LAS ini sudah tidak terlalu ini lagi ya, karena katanya jumlah pengguna putau itu juga trennya sudah bergeser, jadi lebih ke arah Iya. gitu. Jadi sekarang ada layanan bong steril gitu ya. Ya itu kemarin yang saya ada dengar dari Bang Haji sama Bu Rizal itu lagi ada program seperti itu tuh bang. Oh, gitu. Cuman kalau untuk berjalannya seperti apa, saya belum tahu lebih lanjut tuh bang. Oh, belum tahu lebih lanjut juga ya. Iya bang. Oke. Kalau misalnya proses layanan terhadap teman-teman pecandu yang memang positif HIV atau misalnya dia merasa kok kayaknya nih ada sesuatu yang salah lalu kemudian dia curiga lalu kemudian mencoba untuk memeriksakan diri memastikan status HIV-nya, itu layanan pendampingannya atau layanan apa sih yang diberikan kepada dari kalangan pecandu ini? Biasa sih bang, dari itu kita ada layanan pendampingan dulu bang. Kita mengecek apa dia benar-benar positif koda atau tidak. Dari situ baru habis itu kita dampingi, kita beri pendekatan gitu bang. Gitu Jadi ya. kita anak ada terapi khusus karena orang yang positif koda dengan orang yang pecandu yang tidak positif koda ini kan masih mempunyai treatment yang berbeda itu bang. Kalau HIV sih kalau menurut saya ya, emang dulunya seperti yang tadi Bro Adi bilang ya, karena dulunya kan masih zamannya jarum suntik ya, tahu gitu ya. Emang dulu banyak sih yang berbicara apa ya, dibilangnya tuh kita nanti membagi-bagikan jarum suntik agar kan karena untuk mencegah HIV-nya aja dulu ya, karena kan kebanyakan kan rata-rata jarum HIV itu kan dikarenakan pergantian jarum suntik. Jadi penggunaan jarum suntik. pengguna jarum suntiknya agak sama-sama, jadinya HIV-nya munculnya dari situ. Nah, karena waktu itu pernah juga kalau nggak salah ada juga sabu juga seperti itu, katanya juga pembagian bong juga. Ada sih dibilang gitu, tapi kebanyakan rata-rata tuh yang bagian yang buat membagi-bagikan itu biasanya mereka juga kalau misalnya di bagian apa ya kayak hukum itu mereka juga bisa kena juga, makanya itu yang dibahayakan, makanya jadi sekarang udah kurang buat pembagi seperti itu. Walaupun itu ya ada pro dan kontra lah, walaupun itu juga ada bagusnya juga kan untuk mencegah juga HIV tersebut. Karena kan sekarang udah banyak yang mulai sabu tuh udah di mana-mana sampai ya banyak lah udah merajalela lah ibaratnya. Dan kalau untuk apa ya dibilangnya untuk kesehatannya bimbingannya gitu ya. Ya kalau bimbingannya kalau menurut saya sih lebih apa ya, lebih diperhatikan sih ya, kayak misalnya di waktu itu kalau nggak salah kan ada yang diberi kayak cairan gitu buat pengguna ODA gitu kan, yang HIV biar jadi dia bisa mengurangi dosisnya dosis dari jarum suntik tersebut. Biasanya ada tuh bimbingannya di bagian medis juga ada sih. Kalau yang pernah saya lihat sih di medis di puskesmas, kalau pernah saya dengar juga ada sih Bro kalau nggak salah. Maksudnya ini layanan rumatan metadon gitu ya? Iya. Metadon itu ya? Yang khusus bagi metadon ya. Iya. Ya.
Jadi memang di setiap klinik di puskesmas sudah ada layanan rumah metadon yang tujuannya adalah sebetulnya ya dikatakan substitusi dari zat aditif ini juga zat adiktif juga, tapi dia legal ya, karena penggunaannya kan memang benar-benar diawasi oleh dokter, oleh kalangan medis, lalu masing-masing pecandu ini kan benar-benar dilihat dosisnya ya, dan secara bertahap dikurangin gitu kan ya, sampai akhirnya dia benar-benar bisa lepas dari zat tersebut gitu ya, sehingga akhirnya ya diharapkan bisa benar-benar lepas dari kecanduannya gitu. Oke, nah tadi kan Abang sempat menyinggung bahwa sebenarnya dari teman-teman yang melakukan layanan alat suntik steril dan kemudian bong steril ini juga ada beberapa yang justru terkait dengan tersandung masalah hukum. Nah, itu gimana tuh menyikapinya? Apakah ada proses advokasi atau seperti apa proses advokasinya berjalan? Soalnya waktu itu setahu saya dia tuh ada kayak apa ya, kayak surat kerjanya gitu untuk membantu para pecandu lainnya. Biasanya kan dari satu orang itu dia menanyakan misalnya ke tempat yang banyak narkobanya gitu. Nah, nanti dia menanyakan apa sih rasanya, seperti apa. Terus coba nanti baru kita rangkul buat biar teman-teman yang pecandu itu coba kalau misalnya kita nggak bergantian bongnya, coba gimana caranya, nanti kita kasih bongnya masing-masing satu, nah gitu. Tapi biasanya di situ ada surat kerjanya, biar apa, mengamankan dari hukum juga ada surat kerjanya kok bro. Jadi kita kesana bukan karena buat ini, tapi karena kita bekerja untuk mencoba biar nggak berdampak HIV-nya. Gitu sih. Kalau misalnya ada penggerbekan atau apa gitu, jadi kita udah punya surat kerjanya. Ya, jadi tujuannya memang lebih ke harm reduction ya, atau pengurangan dampak dari ininya ya, penggunaan alat yang digunakan bersama-sama gitu, sehingga akhirnya itu bisa menjadi media penularan HIV yang sangat mudah gitu ya. Ya, mungkin kalau dari Bro Adit gimana nih Bro? Ada tanggapan nggak mungkin terkait dengan proses advokasinya mungkin dalam hal ini? Kalau proses advokasinya gitu kan, ya paling kita bisa membantu dalam arti kita beri pendampingan kepada itu, bahwa tujuan kita atau membeli penyuluhannya itu untuk memperkecil penularan HIV untuk di penyalahgunaan narkoba gitu Bang. Jadi kita beri pendampingan, karena sekarang kita membawa alat aja itu udah salah gitu Bang. Apalagi kalau kita benar-benar gitu kan, itu yang masih dikaji sampai sekarang gitu. Jadi gimana baiknya kalau untuk menekan itu ya seperti sama dengan Bro Pandi tadi, paling kita datang ke kampung-kampung atau ke tempat-tempat pusat yang benar-benar pusat penyalahan narkoba itu sangat besar. Nah, dan di situ kita kasih penyuluhan dan kita kasih bantuan bahwa cobalah menggunakan alat itu jangan bergantian. Nah, untuk mengecilkan penularan HIV itu. Oke, ya. Ya, jadi ini memang udah ada upaya-upaya preventif yang dilakukan ya, seperti layanan alat suntik steril dan juga kemudian bong steril untuk teman-teman pecandu ini ya. Namun memang terkadang ada kekurang pengertian atau ketidakmengertian dari pihak aparat penegak hukum mungkin yang ya, terkait dengan undang-undang juga sih ya, terkait dengan nomor 5 ini ya. Kayak ada pro kontranya gitu. Iya. Kalau misalnya ada ya, kalau ini kan kategori pengguna pecandu
Nah ini apa namanya, mungkin ada yang berbeda gitu ya. Saya juga kurang mungkin banyak masih teman-teman atau apa yang menyimak perbincangan kita ini banyak yang belum paham nih. Apa sih bedanya pengguna, pecandu gitu, dan kan ada definisinya bahwa ya pengguna dan pecandu ini sebenarnya adalah korban gitu loh. Nah, ini mungkin bisa dijelasin Bang. Kalau pengguna itu Bang, dia cuma untuk mendapatkan atau ada tujuan, misalkan dia menggunakan nafsa itu bukan untuk kesenangan, dalam arti dia misalkan sekarang kan juga banyak juga ya orang-orang yang lagi pekerja yang di luar, yang istirahatnya kurang, dia benar-benar butuh nafsa itu tersebut. Kalau penyalahgunaan, dia itu tidak menggunakan, dia tidak bisa beraktivitas. Jadi dia setiap hari itu harus ketemu, harus menggunakan. Kalau tidak mau konsumsi suatu nafsa itu tersebut, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Gitu Bang. Oke, jadi kalau sifatnya pengguna itu lebih ke arah memang rutin atau dia hanya rekreasional tuh Bang? Kalau pengguna, dia cuma acara kalau dia lagi pengen aja. Artinya secara rekreasional ya, artinya kalau memang dia lagi iya, rekreasional aja. Sebenarnya kalau untuk yang pecandu dia memang harus ada ya, karena kalau harus ada. Oke. Terus memang kan kalau ya saya memang bukan orang yang banyak berkecimpung di dalam dunia penanggulangan narkotika ya, nafsa ya. Nah, yang saya dengar kan informasinya kan ada kalau kita menggunakan narkotika terus kan nanti ada gejala putus zat, itu ada katanya sakau gitu ya. Nah, apakah di pengguna juga yang tadi rekreasional itu mereka rasakan juga atau enggak tuh Bang? Kalau yang rekreasional, setiap penggunaan itu pasti ada efek sampingnya. Pasti ada rasa sakau, pasti ada rasa coba pengen. Cuman nggak separah dengan penyalahgunaan. Dengan pecandu. Kalau mungkin kalau dia misalkan dalam arti bahasa zaman sekarang itu lagi ngedropnya, lagi apa pasiennya, ya paling dia cuma bawa istirahat, besok pagi walaupun dia tidak menggunakan, dia udah bisa beraktivitas lagi. Kalau yang penyalahgunaan, dia benar-benar kalau gua nggak ada ini, badan gua nggak enak, badan gua nggak ada bisa ngapain nih, badan gua sakit nih. Jadi semakin banyak zat yang masuk dalam tubuh, semakin banyak juga efek samping yang akhirnya dirasakan. Misalkan kita menggunakan nafsa, misal salah satu jenis sabu ya, yang kita 3 isep dengan efek sampingnya yang 10 isep, kan pasti berbeda. Nah, mungkin kalau yang cuma sekali-sekali, mungkin bagian tubuh orang itu tersebut masih bisa melawan gitu. Dengan orang yang terus-terusan itu mungkin agak sedikit sulit untuk bisa melawan gitu. Hampir sama ya, karena soalnya pengguna itu kan biasanya kan hanya untuk euforia aja. Jadi untuk kalau misalnya ada jalan-jalan, misalnya ada kayak pesta-pesta bareng temen-temen, gitu aja. Jadi dia cukup sekali aja, misalnya kayak ada acara apa, jadi setiap ada acara aja sih. Nah kalau pecandu itu dia itu bener-bener harus mendapatkan barang tersebut mau bagaimanapun caranya. Jadi kalau misalnya dia nggak dapet ya mungkin dia udah nggak bisa ngapain, mungkin bisa berasa lebih sakit lagi. Seperti itu sih. Kan kalau di ya ngomongin Undang-Undang Nomor 35 ini kan memang agak ini ya, karena definisi pecandu pengguna ini kan ya
dianggapnya tetap pelanggaran hukum sih sebetulnya. Tapi dari teman-teman penggiat atau teman-teman yang memberikan advokasi kepada kalangan kelompok kelompok pecandu lah kita sebutnya ya. Ini kan ada menganggap bahwa yaitu keduanya pengguna dan pecandu itu korban. Nah, ini gimana gimana mendefinisikannya bahwa ini adalah korban gitu loh. Karena kan kalau misalnya dipikir-pikir kan ya itu kan sebuah pilihan juga dari orang yang akan itu kan. Nah, kenapa bisa disebut sebagai korban penyalahgunaan narkotika? Nah, ini mungkin bisa dijabarkan, bisa dijelaskan supaya teman-teman juga bisa mengerti mengenai hal ini. Kalau kita bilang sebagai korban, mungkin kan emang setiap apa yang pengen kita lakukan itu adalah sebuah pilihan. Mungkin apa yang dia pilihkan, apa yang dia terapkan itu sesuatu yang salah. Jadi kan kita menggunakan itu kan mungkin kan pasti ada sebab ya dari awal. Apakah dia pengen dari dia sendiri? Apakah ada paksa dari orang? Apakah ada ajakan dari orang? Karena orang-orang penyalahgunaan ini kan pasti banyak sebab-sebabnya, Bang. Misalkan dalam arti dia lagi ada masalah, cuman dia tidak tahu. Mungkin ada teman, udahlah, ayo kita pakai aja, mungkin untuk bisa menghilangi suatu masalah atau ketidaktahuan orang yang menggunakan itu bahwa nafza atau narkoba itu berbahaya. Mungkin kalau orang yang udah tahu dari awal, mungkin nggak mungkin ya dia mau menggunakan. Mungkin kan begini, dalam arti zaman sekarang ada yang bilang alkohol itu padat of drug. Cuma kenapa alkohol itu boleh, tapi nafza itu tidak boleh. Padahal kan alkohol itu padat of drug. Cuman di Indonesia ini tidak diperbolehkan karena efek dari alkohol itu tidak separah dari nafza itu tersebut. Mungkin kalau orang minum alkohol semakin banyak dia itu paling dia ya dalam arti ada bahasanya ekor atau dia tidur. Kalau nafza dia akan terus intensitasnya dari dia pemakaian dia pertama masih akan meningkat terus. Jadi itu kalau yang menurut saya akibat kurang ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Mungkin kalau yang sekarang kan mungkin udah lebih banyak, ada yang di internet, ada yang ini. Yang orang tahu nafza itu dilarang hukum. Cuman dia nggak ada tahu dampak itu apa. Mungkin kalau orang yang udah terkena masalah atau terpojokan, mungkin dia udah nggak ada mikir lagi, udah kalau ini melanggar hukum. Yang penting gua make bisa bikin gua senang, itu urusan belakang. Itu sih, Bang. Ya orang kan sebenarnya juga nggak ada punya cita-cita nanti saya mau jadi pecandu gitu atau dia mau memakai narkotika gitu kan. Nggak ada orang yang punya cita-cita seperti itu. Nah, justru mungkin ada pengaruh lingkungan, ada bujukan dari lingkungan sekitarnya mungkin. Nah, itu yang justru malah mengakibatkan seseorang itu akhirnya jadi pecandu atau jadi pecandu narkotika itu ya. Makanya itu sebagai korban penyalahgunaan. Karena kan kalau kita beda juga orang ini, Bang. Kalau orang yang menawarkan itu kan berarti emang dia sudah tahu itu salah, cuma dia ngajak orang. Cuman sekarang para bandar itu
untuk menghilangkan atau untuk memperingan hukuman dia, dia ngomong bahwa saya ini seorang orang korban. Nah, itu sebenarnya. Nah, ya kalau kayak gitu repot juga ya. Maksudnya kan nanti kalau akhirnya ya bandar pun bisa ngaku-ngaku dia sebagai korban. Nah, itu gimana cara pembuktiannya? Iya, jadi kalau sebagai korban kan kita kan lihat juga dari apakah dia itu benar dia sebagai korban atau enggak. Pasti kan nanti kan ada penelusuran juga. Apakah dia emang dia membeli atau dia menawarkan. Oh, gitu. Jadi dalam pasal 114, 112, 112 kan sangat jelas itu, Bang. Iya, ya. Berarti dari proses penyidikan itu yang akan menentukan gitu ya. Iya, Bang. Seorang ayah candu ataupun pengguna atau memang dia justru sebagai pengedar ataupun bandar gitu ya. Iya, Bang. Oke. Nah, kalau misalkan ini kan sering banget ya saya dengar berita ataupun saya baca berita itu ada orang yang ya mungkin dia tidak mengerti, dia tidak tahu apa-apa gitu. Lalu kemudian ketangkep nih gitu kan. Terus akhirnya kan dia terseret lah dalam kasus hukum gitu ya. Nah, pembuktiannya tuh gimana ya? Maksudnya kan memang ya pasti akan ada uji lab lah, dia akan diperiksa kan apakah dia positif atau negatif. Tapi kan terkadang gini, ada kalau di dalam pasal itu kan ada katanya turut serta gitu ya. Karena kan ada kasus yang pernah saya baca juga, ada orang yang ya artinya secara intelektual lah kita sebutnya ya, dia tidak cukup bagus gitu, lalu kemudian atau kita sebutnya dia berkebutuhan khusus gitu, dia tidak tahu menaut, taunya mungkin diajak temennya nemenin dia gitu dan pikirnya ya kan sekedar nemenin aja gitu, taunya pada saat itu ada tertangkap tangan lah gitu kan. Nah ini kan dia kalau dalam kasusnya itu kan dianggap sebagai turut serta kan. Nah, ini kalau kayak gini nih, gimana nih proses advokasinya Bang kira-kira kalau misalnya seperti itu? Karena kan kecenderungannya gini, kita tuh masyarakat awam itu kan kalau udah berurusan dengan narkotika itu kan kayaknya wah ngeri gitu kan, terus udah gitu juga ada rasa sungkan, ada rasa takut di menghadapi aparat hukum gitu. Dan tidak jarang juga ya maaf kata akhirnya dijadikan sapi perahan gitu ya, atau dikatakan ATM berjalan. Nah ini gimana nih menyikapi hal seperti ini? Proses advokasi apa yang kira-kira diberikan dan mungkin langkah-langkahnya apa kalau misalnya ada masyarakat yang mengalami kasus seperti ini? Kalau menurut saya sih ya buat langkah kedepannya gitu bro ya. Ya kalau menurut saya sih kan pertama kita itu kan ya namanya korban, antar korban dengan penjual itu kan mungkin beda ya. Dan karena itu kan seharusnya kan nggak disamakan seperti pengedar lah gitu ya, dagang. Nah ya kalau menurut saya sih sebenarnya sih emang harusnya itu yang justru yang korban itu yang hanya pembeli itu lebih bagusnya dimasukin ke rehabilitasi. Karena ya rata-rata sih kebanyakan soalnya kalau beda penjual sama pedagang sama korban itu, soalnya rata-rata kalau pedagang itu biasanya dia tuh hanya ingin dapat hasilnya aja. Itu perbedaannya. Ada juga kok yang menjual tapi tidak memakai, ada juga seperti itu. Ada juga seperti itu. Makanya kan itulah yang bikin rata-rata dia tuh dia udah tahu dampaknya seperti apa narkoba itu. Makanya dia hanya mencari korban. Nah untuk depannya menurut saya ya lebih baik dimasukkan ke rehabilitasi kalau buat korbannya. Kalau untuk pengedarnya ya
dimasukin ke tahanan. Ya, Atau kan kalau paling banyak kan biasanya hukuman mati atau hukum, ya pokoknya hukum yang inilah sesuai hukum lah. oke. Ya, mungkin Bro Adit mau nambahin? Mungkin gini Pak, mungkin kan dalam arti kalau memang pun ada suatu kasus seperti itu, biasanya sih kita akan memberikan pendampingan hukum. Dalam arti kan walaupun dia tidak menggunakan, cuman dia berada di sana, Ya. itu juga dia sudah salah. Dia mengetahui, cuma tidak melaporkan. Ada di pasal 132. Jadi alangkah baiknya dari orang tua atau keluarga yang keluarganya yang ada yang terdampak atau yang sedang lagi perkara dalam kasus seperti itu. Sebenarnya kami juga udah sering memberikan penyuluhan gitu. Dalam arti kalau emang pun kami juga udah sering bekerja sama dengan pihak-pihak kepolisian, kalau emang sudah ada korban atau memberikan perlu kita dampingi hukum, ya kita berikan dampingan hukum, karena sebagai korban juga perlu kita bantu. Berarti anak ini kan ada yang salah, ada yang salah di tingkah lakunya, ada yang salah di penggunaannya. Bukan kita dalam arti kita hukum. Dalam arti seperti itu, Bang. Cuman sekarang juga sering juga mungkin ada, saya pernah nemuin dulu Bang, dia emang sebagai pengguna. Jadi pas dia karena rasa rasa takutnya dia. Jadi pas dia sekali membeli nafsa itu, mungkin sekali banyak, cuman dia buat konsumsi dia sendiri. Jadi untuk mengatur dia paket kan, dia simpan. Jadi supaya dia tidak berulang kali mungkin nelpon bandarnya. Tadi Bro Adit bilang kan memang ada beberapa kasus juga dan nanti memang akan diberikan proses pendampingan hukum. Nah, apakah proses pendampingan hukum yang diberikan ini sifatnya itu pro bono, cuma-cuma atau gimana nih? Bisa dalam arti kayak gini, Bang. Dalam arti kita melakukan proses pendampingan itu, iya kita benar-benar untuk pengen membantu ya. Ada mengharapkan apakah harus dia pengen dia bayar apa itu. Karena kita kan terus kita mau memberikan penyuluhan atau pengarahan supaya apa yang dia tidak mengetahui jadi tahu. Untuk nanti anaknya kita arahkan untuk bisa menjadi rehabilitasi, tidak dengan cara dia masuk ke dalam mengikuti proses hukum. Kalau kita memintakan bayaran, berarti kita kan bukan seorang pengacara atau advokasi gitu. Jadi artinya bantuan hukum yang diberikan lebih sifatnya ke pro bono ya, artinya memang secara cuma-cuma lah gitu kalau ini ya. Tapi memang ya. Tadi kan Bro Fandi sempat ya sebenarnya dua-duanya sih, Bro Adi sama Bro Fandi kan sempat menyebutkan bahwa ya sebaiknya memang ketika ada seorang pengguna ataupun pecandu yang dalam hal ini dikatakan sebagai korban penyalahgunaan narkotika ini kan sebaiknya dimasukkan ke dalam rehabilitasi. Nah, proses rehabilitasinya itu gimana sih? Ada proses apa saja gitu, dan ini kan rehabilitasi mungkin ada berbagai macam ya, ada medis, non medis. Nah itu mungkin bisa diceritakan sama Bro Fandi atau Bro Adit, silakan. Ya,
Kalau menurut saya ya, kalau jadi program rehabilitasi itu sebenarnya apa sih tujuannya itu untuk mengembalikan pecandu atau penyalahgunaan untuk kembali lagi seperti normal. Tujuannya, untuk tujuannya. Ya. Jadi kita melakukan ya kalau dibilang medis sama non medis itu tergantung dari kesehatan ya, bro ya. Jadi biasanya tuh kita sebelum melakukan untuk masuk ke rehabilitasi itu kita mengecek dulu kesehatan beliau, kesehatannya seperti apa mungkin takutnya kan misalnya ya seperti kayak ada cacat apanya gitu, seperti cacat fisik ya kan, kadang kan buat seperti itu kan kadang agak sulit juga ya buat untuk yang digabung dengan yang fisiknya yang biasa lah gitu. Iya. Kadang-kadang nah jadi kita harus mengecek dulu untuk medisnya atau mungkin dia udah terkena HIV. Biasanya kita tuh habis dicek itu kita pisahkan dulu. Jadi treatmentnya berbeda di situ. Nah kalau yang non medis ini biasanya dia treatmentnya banyak sih, seperti treatment terapi community. Biasanya dia menggunakan terapi dalam bentuk komunitas. Jadi dia harus diterapi seperti orang normal, seperti layaknya orang normal, seperti orang saatnya waktunya bangun. Biasanya kan soalnya kalau pecandu penyalahgunaan itu kan kadang bangunnya semau dia, kapanpun dia semau dia aja. Nah kita treatment lagi untuk kembali ke normal lagi, untuk bangun pagi, dari bangun pagi sudah itu dia mulai bekerja seperti apa. Nah kita mulai terapinya seperti itu. Apa mungkin nanti kita lakukan grup itu kan biasanya seperti kita mulai bekerja pagi gitu, untuk datang ke pekerjaan, untuk datang rapat lah ibaratnya, grup meeting gitu kan. Nah biasanya habis dari situ kita lakukan lagi di grup itu, biasanya kita melatih komunikasi mereka. Biasanya soalnya kan pecandu atau penyalahgunaan itu kan buat berkomunikasi itu sulit ya. Apalagi kalau yang biasanya udah lancar, biasanya karena sudah sering menyalahgunakan narkoba ya biasanya agak sulit. Jadi untuk ngomongnya aja juga sulit. Nah kita dari situ kita latih. Dan untuk lagi pula juga kan biasanya ada rasa ketakutan mereka dari pecandu tersebut. Nah kita latih untuk biar mereka lebih bisa berani kembali untuk berkomunikasi. Nah dari situlah yang dimulainya, namanya di grup itu dibentuknya seperti itu. Tujuan dari grup itu biar melatih komunikasi mereka, terus melatih kerjasama mereka, ya seperti itu. Nah biasanya juga dari treatment terapi community itu juga kita diadakan seperti kayak bersih-bersih tempat tinggal, function kalau bahasa programnya. Jadi dia itu untuk melatih kekeluargaan mereka. Jadi yang biasanya kan jauh dari keluarga, kita latih lagi biar mereka bisa kembali normal, terus bisa membantu sesama lah, membantu keluarga gitu maksudnya. Jadi itu biasanya kita jadi artinya fungsi sosialnya juga dipulihkan dan juga fungsi perannya dia sebagai bagian daripada masyarakat, terutama anggota keluarga gitu ya, sebagai sebagai anak lah ya, pasti itu juga dipulihkan tujuannya, karena ketika nanti akhirnya dia sudah selesai program rehabilitasinya kan tetap harus kembali kepada keluarga kan. Iya. Ya, oke. Ya. Terus mungkin Bro Adit mungkin mau nambahin terkait hal ini? Mungkin ini Bang. Berarti mungkin apa yang kita jalani di rehabilitasi itu untuk lebih meningkatkan rasa tanggung jawab. Misalkan dalam lama ini sedikit rasa tanggung jawab mereka tuh agak sedikit kurang. Yang dalam mengamati malam kan jadi siang jadi malam. Dia kalau lagi ada pekerjaan atau lagi ada masalah ditinggalkan. Terus masalah tanggung jawab dengan keluarga mungkin agak sedikit kurang. Itulah di gunanya rehabilitasi itu ya,
kita bangkitkan lagi rasa bertanggung jawabnya dalam arti, makanya di dalam rehabilitasi itu kita mempunyai pangsen-pangsennya atau tugas-tugasnya masing-masing. Dalam arti ya di situlah untuk bisa membangkitkan rasa bertanggung jawab mereka. Terus rasa kepercayaan diri mereka. Biasanya rata-rata atau gimana orang penyalahguna nafsa itu selalu mengisolasi. Mungkin yang dia berpikiran, oh, gua ini salah, gua nggak pantas, yang bisa bikin nyaman hidup gua, ya keadaan gua sekarang. Mungkin ya dia untuk berinteraksi ke orang yang tidak menggunakan itu agak sedikit minder. Nah, dan di sini itu rehabilitasi itu ya ada grup-grup, ada seminar-seminar, dan disitulah untuk bisa membangkitkan rasa percaya diri dia gitu loh. Ya, jadi artinya ya proses terapi yang dilakukan ya adalah sebagaimana mereka diperlakukan sebagai masyarakat normal ya, sebagai anggota masyarakat normal, dan peran-perannya, fungsi-fungsinya itu kembali dikembalikan lah ya, diingatkan atau dikembalikan untuk akhirnya ketika nanti program rehabilitasinya selesai dan mereka kembali kepada keluarga, mereka sudah bisa berfungsi sebagaimana ya layaknya orang yang memang sudah lepas dari ketergantungan zat ini ya. Nah, kalau bicara soal proses terapinya sendiri itu berapa lama sih Bang biasanya kalau ya dari awal mungkin sampai nanti bisa dikatakan lulus gitu. Nah, itu berapa lama tuh Bang? Ini Bang ya. Kalau dalam masa rehabilitasi sekarang itu lebih singkat, tidak seperti yang dulu, yang seperti tahun 2000-an itu mungkin kurang lebih bisa 1 tahun, jadi ada fase-fasenya. Nah, kalau yang sekarang itu fase ininya kalau nggak 3 bulan atau 6 bulan gitu. Jadi dalam fase pertama itu ada detoksifikasi, kita pemutusan zat. Jadi kita masa-masa observasi dulu. Anak ini orangnya seperti apa, orangnya seperti apa. Nanti masuk bulan kedua baru kita jalani dia masuk ke dalam program. Jadi kita berikan pendampingan seperti kanselor. Itulah yang akan menangani atau mendampingi dia selama terapi ini, Bang. Cuman kalau dalam proses rehabilitasi di 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau untuk yang sekarang itu dalam tergantung hasil asesmennya. Ya, jadi berarti ada tahapan observasi dulu ya. Jadi diamati kira-kira karakternya seperti apa, lalu kemudian dari proses asesmennya ini udah berapa lama ketergantungan zat dan segala macam gitu ya. Nah, terus akhirnya dari hasil observasi ini baru ditentukan langkah-langkah rehabilitasi yang seperti apa, yang rehabilitasi apa yang cocok memang dengan orang ini gitu ya, dengan pasien, ya kita sebut pasien lah ya mungkin, atau klien kita sebutnya klien gitu. Ya, kita sebutnya klien. Nah, mungkin yang sesuai dengan klien ini. Nah, kalau dari bicara soal keberhasilan program, itu apa aja yang kira-kira menunjang keberhasilan program rehabilitasi? Biasanya kan kadang-kadang ya artinya kan rehabilitasi itu kan harus datang dari diri sendiri kan, karena memang dirinya merasa saya pengen pulih, berarti kan dia harus jujur pada dirinya sendiri dan dia harus mau menjalani semua proses program terapinya. Nah, kira-kira
faktor-faktor apa yang menjadi kendala dan juga faktor-faktor apa yang bisa menunjang keberhasilan dari proses terapi ketergantungan obat ini. Mungkin Bro Fandi yang mau bicara? Ya boleh. Oke. Mungkin kalau faktor kendalanya sih ya, mungkin seperti dia kan namanya mungkin yang baru-baru biasanya, Bro. Soalnya kan karena dia mungkin masih berpikir, gue ini mau kayak gimana, mau ngapain sih kayak begini modelnya. Soalnya kan kita itu kan yang biasanya dia taunya semau dia kan waktunya, tapi kita buat seperti orang normal. Nah, disitulah mungkin kendalanya seperti itu. Tapi ya kembali lagi biasanya kalau kita sudah mulai semakin lama kan, makanya dibilangnya kan ada detoksifikasi yang seperti Bro Radit bilang gitu kan. Ya itu untuk biar dia lebih berpikir, untuk menghilangkan pemutusan zatnya dulu. Nanti baru dari program biasanya dia makin lama makin berkembang pemikirannya. Oh, udah terbiasa gitu untuk bangun pagi, tidur malam, udah terbiasa. Jadi keberhasilannya seperti itu. Dan juga dari cara dia berkomunikasi juga sudah terbiasa. Kan setiap hari grup itu kan namanya grup harus berkomunikasi kan ya. Apalagi berkomunikasi efektif. Jadi kita nanti kan di sana juga diajarkan komunikasi efektif, komunikasi yang lebih baik gimana seperti apa. Nah, jadi mungkin keberhasilannya seperti itu. Jadi dari kemajuannya ya dari komunikasi, mungkin faktor komunikasi, faktor pemikirannya dia, pemikirannya seperti apa, lebih berkembang apa gimana. Iya, ada biasanya dari situ. Dan juga perubahan pikir gitu. Perubahan karakter, perubahan pola pikir, ya. Jadi buat berlatih seperti itu, karena kan mau nggak mau kita harus, makanya kan di sana ada yang namanya konselor kan ya, buat sebagai pendamping. Nah itu untuk membangkitkan rasa percaya diri dia. Bagaimana caranya kita sebagai konselor itu membantu klien untuk lebih percaya diri, lebih berkembang, gimana caranya. Oke, jadi seperti itu. Kalau mungkin Bro Adit ada mau ditambahkan terkait dengan faktor keberhasilan dan hal-hal yang mungkin menghambat keberhasilan dari program rehabilitasi? Sebenarnya kalau menghambat dan keberhasilan dari program rehabilitasi itu tergantung dari faktor internal dan eksternal mereka, Pak. Faktor internal berarti dalam arti ya dari diri dia sendiri. Biasa orang yang masuk ke rehabilitasi itu 1:100 karena emang asal kemauan dia sendiri. Biasanya orang yang masuk ke faktor rehabilitasi ini kalau nggak ada masalah atau tidak ada suatu proses hukum atau seperti apa, mungkin dia akan tidak akan mau masuk ke rehabilitasi. Jadi di situlah kita selalu membuka pemikiran dia atau memakai semangat dia, dan dari tahap-tahap proses rehabilitasi kan bisa kelihatan dari progresnya dong. Iya. Dari treatment plan dia kan, apakah anak klien ini aktif enggak dalam menjalani setiap sesi dalam program tersebut. Kalau dia agak sedikit kurang aktif, pasti dia ada suatu hal yang menonjol. Nah, kita sebagai kita harus bisa pintar-pintar menilai atau melihat hal apa yang paling menonjol dari klien itu tersebut, dan dari situlah kita bisa mengarahkan dia untuk bisa yang lebih baik gitu. Oke, jadi ada proses evaluasi juga yang dari kliennya ini ya. Jadi kalau ya pastinya kan akan dilihat prosesnya setelah melalui group session, lalu kemudian ada seminar, ada ya mungkin ada pelatihan-pelatihan juga ya terkait penampilan. Nah itu lalu dilihat progresnya seperti apa, lalu kemudian
dari tim rumah rehabnya itu akan mengevaluasi ya, sehingga apakah memang ini sudah ada progres yang cukup baik, baru kemudian ya bisa dikatakan lulus lah gitu ya dari proses rehabilitasinya. Nah, biasanya kalau yang sudah lulus gitu kan akan kembali kepada keluarga. Nah, biasanya kan kalau kayak gini kan terkait dengan artinya kebutuhan hidup lah ya, artinya setiap orang pasti harus bekerja gitu. Nah, kira-kira ini ada ini enggak? Mungkin ada penyaluran terhadap teman-teman yang memang sudah katakan lulus program rehabilitasi, lalu kemungkinan dia disalurkan ke dalam lingkungan kerjanya, atau mungkin sudah ada kerjasama dengan dunia kerja, atau gimana? Apakah dilibatkan juga ke dalam proses konseling lagi untuk akhirnya dia bisa menjadi menjadi orang yang memang sudah lepas dari ketergantungannya, dan dia bisa lebih kalau mungkin dikatakan lebih matang dalam ya, artinya ketika dia sudah lepas kan dia ketika dia mendampingi orang kan otomatis dia akan jadi lebih paham lagi tuh tentang lingkupnya gitu. Nah, ini apakah seperti itu atau mungkin ada proses lain terkait dengan yang sudah berhasil melalui program? Kalau menurut saya, kalau yang kami jalani selama ini, jadi kalau untuk mengarahkan dia untuk ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain, itu sepertinya tidak. Okay. Paling di bidang rehabilitasi dan seputar rehabilitasi, dan itu juga ada proses-prosesnya. Jadi nggak ada tentang dia ada progres, ada seperti ini, dia agak cukup baik. Cuman dia tidak mengetahui apa sih rehabilitasi itu, apa sih adiksi itu, karena yang yang pernah kita alami, jadi untuk melewati itu ada proses-prosesnya. Jadi seperti sekolah OJT dulu, on job training, itu yang bisa mengarahkan dia untuk bekerja di dunia rehabilitasi. Cuman biasanya kalau si klien sudah 3 bulan atau 2 bulan sebelum dia untuk bisa menyelesaikan program, biasanya tiap-tiap kanselarnya itu memberikan mereka action plan. Oke. Apa sih yang pengen kalian rencanai setelah kalian pulang nanti? Pasti dia kan, dalam rehabilitasi kan kita lihat ke alian dia. Wah, anak ini menonjolnya di sini. Kalau emang anak ini ada permasalahan di sekolah, kita bisa komunikasikan dengan keluarga. Cuman bukan kita kanselar yang mengambil keputusan. Kita coba membalikan lagi kepada klien. Cuma kita lihat juga si klien ini ada dominannya ke mana? Apakah dia ada dominan di dunia rehabilitasi? Apakah dia ada dominan di dunia komunikasi atau mesin atau olahraga yang lain gitu? Ya, mungkin Bro Fandi mau menambahkan? Ya, kalau menurut saya sih ini ya Bro, kalau buat dibilang habis rehab itu dapat pekerjaan itu ya enggak juga ya Bro ya. Soalnya kan pekerjaan itu tergantung kebijakan masing-masing ya Bro ya. Ya. Jadi soalnya kan kita dari pas di rehabilitasi itu kita diajarkan keterampilan hidup, bagaimana caranya kita memulai hidup kita seperti apa. Itu diajarkan.
Jadi nantinya kita mungkin ada mau mau bikin usaha atau mau bekerja seperti apa, itu biasanya kita di dipertanyakan oleh kanselornya. Jadi kira-kira kamu nanti keluar action plan-nya yang dibilang Beradit itu seperti action plan-nya itu seperti apa. Nah, itu biasanya dipertanyakan seperti itu. Jadi dari situlah kita bisa mengembangkan ini mereka. Dan kalau misalnya seperti kayak ke kanselor itu mungkin kalau menurut saya itu tergantung dari masing-masing ya. Mungkin kalau kanselor itu kebanyakan rata-rata itu dari mereka yang karena ingin membantu orang-orang lain biar bisa seperti saya sebagai biar bisa pulih seperti saya. Gitu. Bagaimana caranya saya bisa membantu mereka. Gitu. Jadi dari kita sendiri, dari pemikiran kita sendiri, kita maunya seperti apa? Apa kita masih mau membantu orang yang seperti kita atau mungkin dia mempunyai seperti yang lain. Jadi makanya kan nanti di dalam program rehabilitasi itu ada yang dibilangnya keterampilan hidup. Dari situlah kita bisa lihat bagusnya seperti apa. Dan kadang-kadang juga kita ngobrol komunikasi juga sama orang tuanya agar mungkin dari keluarga bisa mendukung keterampilan klien tersebut. Oke. Ya. Ya, jadi artinya kan keberhasilan program rehabilitasi juga tidak terlepas dari peran orang tua juga ya dalam menunjang keberhasilannya. Jadi artinya tidak sekedar ini anak gue sudah gue masukin ke rehabilitasi, udah gue terima beres gitu ya, nggak seperti itu. Tapi artinya ada proses komunikasi juga dari rumah rehabilitasi dengan orang tua, lalu progresnya seperti apa itu akan dikomunikasikan sehingga nanti akhirnya orang tua juga bisa tahu gitu ya bahwa oh ini ternyata anak saya sudah berhasil pulih dari ketergantungannya, lalu kemudian dia bisa orang tua juga bisa menentukan langkah-langkah apa aja atau bagian-bagian mana saja yang perlu didukung bagi kliennya ini gitu ya, atau bagi anaknya ini. Nah, pernah nggak ada klien yang mungkin orang tuanya ya udah pokoknya sudah gue taruh ke dalam rumah rehab gue terima beres aja gitu, ada nggak yang seperti itu? Kalau seperti itu banyak kok. Banyak ya? Mungkin ke dalam mati. Gua nih anak nih udah terlalu banyak bikin yang masalah. Udahlah, kita masukkan yang tepat rehab supaya dia agak lebih benar. Cuman itulah tugasnya rumah rehabilitasi, karena yang perlu diedukasi bukan klien aja, tapi keluarga juga. Karena keluarga juga berperan penting dalam pemulihan seorang klien. Dan ada suatu program, dalam program itu adalah family support group atau konseling keluarga. Jadi keluarga kita ajak komunikasi, kita ajak ngobrol, kita ajak ini bahwa adiksi ini seperti ini loh. Nafsu ini seperti ini loh. Nanti suatu saat anaknya nanti sudah pulang, kalau ada sedikit salah jalan, mereka sudah mengerti harus seperti apa. Iya, tindakan yang harus diberikan. Karena selama ini mungkin ketidaktahuan dari pihak keluarga atau dari segi klien sendiri. Jadi yang perlu diedukasi semuanya antara keluarga dan si klien. Oke. Ya, jadi perlu edukasi juga bagi pihak keluarga dan juga bagi kliennya. Jadi tidak hanya kliennya saja yang ini. Jadi karena keluarga memang punya peranan yang sangat penting juga dalam menunjang keberhasilan program rehabilitasi. Oke, mungkin Bro Fadi mau menambahkan sebelum kita closing? Ya, kalau menurut saya ya benar ya, seperti Bro Adit bilang ya. Karena kita ini kan ya nggak hanya klien aja yang kita edukasi, tapi orang tua juga dibutuhkan untuk mengedukasi mereka. Karena kan kebanyakan nggak semuanya sih ya.
kebanyakan juga orang tua kan ada juga yang seperti kodependensi, seperti dia tuh membantu kayak ngumpetin klien anaknya biarin aja dia make, tapi yang penting nggak nggak ada yang tahu gitu. Mungkin seperti itu. Nah itu kan kita harus belajar juga untuk mengedukasi orang tua. Nah dari situ juga kita kan edukasi orang tua juga bukan karena hal itu juga, kadang juga buat nanti kedepannya namanya stigma kan pasti ada buat orang tua juga. Jadi ya kita harus bisa mengajarkan orang tua juga ke klien juga. Jadi nggak hanya, jadi biar kita bisa menyatukan kedua belah pihak tersebut. Dari niatnya itu jadi bisa kembali saling percaya lagi. Dan bisa mendukung satu sama lain. Keluarga ya nggak hanya orang tua sih, tapi pasangan seperti istri, seperti anak juga itu bisa mendukung juga buat biar klien tersebut bisa kembali lebih baik lagi. Seperti itu sih. Iya. Oke, mungkin terakhir ada harapan mungkin yang mau disampaikan ke masyarakat terkait dengan teman-teman pecandu, atau itu ke teman-teman pecandu sendiri yang mau ini himbauannya apa, silakan Mas Adit, apa Bro Adit sama Bro Fandi. Ini nih Bang. Jadi jangan pernah takut untuk menyatakan bahwa kita salah. Lebih baik kita mengakui bahwa kita salah, kita untuk bisa lebih baik. Karena dunia rehabilitasi itu tidak seram orang yang berpikir kayak di penjara, kayak atas seperti apa. Karena tempat dunia rehabilitasi itu ya di sinilah tempat kita untuk bisa memperbaiki. Bahwa bully itu ya kita perlu bantuan. Karena dalam arti kalau orang sudah kecanduan, dia tidak bisa berdiri sendiri. Misalkan orang yang dalam arti kecanduan itu merasa sendiri. Bahwa para pecandu itu jangan pernah merasa sendiri. Kami di dunia rehabilitasi ini siap untuk membantu dan melakukan para pecandu. Oke. Ya, mungkin Bro Fandi silakan. Ya kalau buat saya sih Bro, apa ya, buat masyarakat ya, kepada para pecandu gitu Bro ya. Kalau buat saya sih lebih bagusnya ya, karena namanya pecandu itu ya memang dulunya seperti itu ya, di kehidupannya kurang baik atau seperti apa. Kalau bisa tuh masyarakat yang belum terkena dampaknya lebih baik jangan menstigma mereka. Jangan menganggap buruk mereka, karena kan semua orang bisa berubah. Nggak selalu mereka seperti itu, karena mereka juga bisa berkembang hidup mereka, bisa menjadi lebih baik. Banyak kok orang yang awalnya jatuh, tapi dia bisa mulai berkembang, akhirnya mereka bisa. Tapi maksudnya saya tuh memberikan saran kepada masyarakat yang belum terkena itu, ya kalau bisa jangan langsung menstigma mereka. Kita bisa lihat dulu seperti apa perilaku klien, bagaimana perilaku mereka, apakah dia seperti itu lagi atau seperti apa. Mungkin dari perilaku itu yang biasanya masa bodoh atau isolate menyendiri, mungkin dia bisa bekerja sama lagi sama kampungnya atau keluarganya, ya kan. Jadi ya kalau bisa jangan di stigma lah. Soalnya karena stigma itu justru yang membuat orang yang sudah berubah bisa jatuh kembali karena stigma tersebut. Jadi kalau bisa kita saling bekerja sama, saling mendukung satu sama lain untuk lebih baik lagi ke depannya. Itu aja sih Bro. Iya, wah luar biasa itu. Oke, ya jadi kesimpulannya memang ya pecandu itu memang ya manusia juga, di mana punya masa lalu yang mungkin salah langkah dan salah ya karena akibat dari pergaulan atau mungkin dari lingkungan juga sosial ya. Dan bagaimanapun juga kan pecandu dan pengguna narkotika itu adalah korban, karena ya nggak mungkin
ada orang yang punya cita-cita pengen jadi pecandu ataupun jadi pengguna. Ya. Pasti ada pengaruh, ada ajakan, sehingga akhirnya masuklah ke dalam ya artinya menjadi seorang pecandu ataupun pengguna narkotika. Nah, inilah justru yang harus diselamatkan. Jadi bagaimanapun pecandu dan pengguna narkotika adalah korban dan mereka ini butuh diselamatkan dan harus diperlakukan sebagaimana manusia. Dan disinilah yang namanya upaya untuk memanusiakan manusia itu sangat penting. Nah, jadi sebisa mungkin juga keluarga terbuka dan tetap support mendukung pemulihan bagi anggota keluarganya yang memang sedang berada di rumah rehab atau sedang menjalani proses rehabilitasi, dan sebisa mungkin juga ketika sudah selesai lepas program rehab ya diterima kembali keberadaannya dan benar-benar disupport ya, artinya benar-benar diperhatikan, diarahkan untuk tetap tidak lagi terjerumus ke dalam kecanduan kembali gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi memang buat teman-teman juga mungkin yang di luar sana yang memang masih bingung gitu ya, mau rehab atau tidak gitu. Nah, lebih baik terbuka, lebih baik memberanikan diri dan menyadari bahwa ya saya mau rehab dan ya jalani semua proses rehabilitasi itu dengan baik sehingga memang keberhasilan rehabilitasinya juga bisa tercapai dengan cepat gitu ya dan juga dengan baik. Nah, jadi mungkin gitu dulu. Terima kasih banget buat Bro Adit sama Bro Fandi atas bincang-bincangnya di malam hari ini. Sukses terus. Ya mudah-mudahan ya apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan bisa teraih gitu ya, bisa. Amin. Oke. Thank you Bro Adit, Bro Fandi. Terima kasih banget dan kita akhiri dulu dan nanti Bro Adit sama Bro Fandi boleh sharing untuk rekamannya, nanti ini kan akan saya edit dan boleh di sharing juga, boleh juga di subscribe nanti di channel YouTube-nya Sahabat Oda ya. Oke, makasih ya Bro Adit sama Bro Fandi. Nah, selamat malam, kita ketemu lagi mungkin di lain kesempatan untuk membicarakan hal-hal yang jauh lebih menarik terkait dengan dunia penanggulangan HIV gitu ya, dan rehabilitasi pengguna narkotika.